Ya, tentunya seluruh masyarakat dan tentunya seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus ikut terlibat dalam menyukseskan penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut tahun 2024. Tunjukkan sportivitasmu, beragam budaya, tetap satu juang, bersatu kita juara. Karena kita berharap banyak seluruh potensi baik masyarakat dan tentunya secara khusus ASN yang di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk juga 9 kabupaten kota yang nantinya sebagai venue tempat penyelenggaraan cabang olahraga ikut ambil bagian untuk menjadi volunteer. Karena ini memang volunteer ini kita sudah buka di web pon2024.id. Jadi ada memang beberapa kategori volunteer yang memang bisa ikut ambil bagian. Nah, tentunya kami dari bidang pemasaran menyarankan ini karena ada volunteer yang tidak terlibat langsung yang disebut dengan volunteer blue. Jadi memang nanti diharapkan volunteer blue ini kan dia bisa sambil bekerja. Kalau dia ASN, dia sambil bekerja. Dia nanti akan di coaching bagaimana menjadi volunteer yang baik. Dia bisa membuat konten-konten di media sosial pribadinya. Dia nanti akan menyapa para seluruh peserta. Dia akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa PON nanti akan ada pada tanggal 8 September sampai dengan 20 September. Jadi memang kita berharap peran serta masyarakat dan tentunya ASN. Jadi seperti saya di Dinas PMPTSP tentunya secara masif akan mengingatkan seluruh jajaran saya untuk ambil bagian menjadi volunteer blue. Jadi memang ini harus masif kita kerjakan karena target volunteer blue ini kan sangat banyak ini, supaya tergelorakanlah, terinformasikanlah secara masif campaign PON ini bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Ya, kami juga mendorong seluruh rekan-rekan kepala perangkat daerah untuk secara masif juga mensosialisasikan terkait dengan kampanye PON itu ya. Jadi kalau OPD punya anggaran dalam program-program kegiatannya bisa menampilkan branding, bisa dalam bentuk kegiatan, bisa dalam bentuk kebijakan yang mereka lakukan di dinas tersebut. Jadi kita mendorong itu seluruh OPD dan tentunya tidak OPD yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara saja, kita mendorong kabupaten kota juga. Misalnya dengan ada program kegiatan membuat side event dalam rangka Road to PON. Memang kita harapkan semua ini ikut ambil bagian untuk mensukseskan PON. Jadi kita apresiasi ini salah satu OPD di P3A KB di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah ambil peran aktif untuk mengkampanyekan PON. Nah, jadi kita sudah paham itu, berarti mereka itu sudah masuk volunteer blue, jadi mereka tidak mengganggu kegiatan aktivitas kerja mereka. Sambil bekerja mereka bisa mensosialisasikan PON, mereka membuat hari-hari tertentu dengan pakaian tematik bernuansakan olahraga. Ya, ini yang memang kita harapkan ya. Jadi suasana-suasana seperti itu nantinya akan kita dorong ke seluruh OPD sebagai trigger nanti. Seluruh OPD juga harus membuat hal yang sama. Tentu nanti ini akan kita dorong juga kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama. Ya, kita kan berharap masyarakat Sumatera Utara ini kan akan menjadi pahlawannya dalam penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut
tahun 2024. Tentu ini harus sampai dengan hari H, sampai dengan selesainya hari H, sampai dengan tamu-tamu peserta yang datang ke Sumatera Utara itu kembali lagi ke kampung halamannya gitu. Jadi kita itu sampai akhir penyelenggara ini tetap menjadi hero-nya, menjadi pahlawannya. Jadi itulah perlunya campaign ini, tidak hanya sekedar aware saja masyarakat, tapi dia sudah menjadi hero, pahlawan dalam penyelenggaraan PON. Itulah yang kita berharap semua lapisan masyarakat harus terlibat aktif untuk mensukseskan penyelenggaraan PON 21 tahun 2024. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang kita sebut dengan Road to PON. Juga kita menjangkau anak-anak usia sekolah ya, remaja ya. Jadi kita dorong juga misalnya di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara itu kan kewenangannya seluruh SMA ya, baik swasta atau negeri. Tentu kita dorong juga untuk membuat talk show ya terkait dengan PON. Mereka bisa mengundang cabur-cabur tertentu ataupun atlet-atlet yang potensial atau mantan-mantan atlet atau pengurus KONI atau bisa juga PB PON untuk berinteraksi dengan anak-anak SMA ya. Kita pernah membuat kegiatan hal yang sama ya, berinteraktif dengan anak-anak sekolah. Ternyata sangat antusias karena mereka pingin juga suatu masa nanti mereka menjadi atlet, pingin juga mereka ingin berprestasi. Tentu kan ada standar dan ukuran bagaimana nanti bisa disosialisasikan melalui KONI, ada jenjang cabur-cabur di masing-masing kabupaten kota, punya cabang-cabang olahraga khusus. Nah nanti dari situ si anak sekolah SMA ini, pelajar ini bisa lihat bakatnya di mana dan suatu saat mereka bisa menjadi atlet-atlet potensial yang berlaga di nasional maupun internasional. Jadi ini sangat masif juga harus kita lakukan. Jadi semua itu harus kita kerjakan dengan baik. Selain itu kegiatan-kegiatan side event, jadi kita mendorong juga misalnya di Volunteer Yellow itu kan khususnya untuk penyelenggara event. Kemarin kita baru lihat minggu lalu ada kegiatan maraton 10K misalnya, 5K dan sebagainya. Nah tentunya mereka dengan mencantumkan logo branding PON dan membuat kegiatan itu bagian dari kegiatan Road to PON, itu sudah bagian dari ikut mensukseskan penyelenggaraan PON 2024. Jadi seluruh aktivitas masyarakat khususnya di kegiatan olahraga kita dorong juga untuk membuat branding PON dan membuat kegiatan itu menjadi Road to PON. Ini juga cara-cara kita untuk mempercepat informasi kepada publik untuk memasifkan kampanyenya PON. Selain itu, kita juga sudah mendorong dan membuat surat edaran oleh Bapak Gubernur untuk pemasangan branding luar ruangan dan dalam ruangan. Ini kalau di kantor-kantor mungkin sudah bisa melihat ya logo Ayo Sukseskan PON dan tidak di kantor saja, termasuk di hotel, di rumah makan. Ini juga akan secara masif kita lakukan agar supaya masyarakat ini tergelorakan. Begitu masuk misalnya dalam satu hotel, melihat ada Ayo Sukseskan PON. Paling tidak masyarakat tahu sebentar lagi Sumatera Utara menjadi tuan rumah PON 2024. Ya, kami sudah melakukan khususnya pelaku usaha baik PMA, PMDN ya, memberikan proposal. Proposal itu, di dalam proposal itu ada kategori bagaimana mereka akan ambil bagian untuk mensupport kegiatan PON 21 tahun 2024. Tentunya banyak ragam ini di masing-masing calon sponsor. Ada yang mereka memang ingin memberikan secara tunai, ada yang mereka memberikan barang jasa ya. Ada yang mereka untuk mempromosikannya di dalam advertise mereka karena mereka punya aset. Jadi memang
upaya cara dan masing-masing sponsor itu kan berbeda ya. Tentu dari apa yang mereka inginkan tentu akan mendapat benefitnya dengan membuat logo ataupun name right di beberapa venue nantinya. Jadi nanti disesuaikan dengan kategori sejumlah apa yang mereka akan berikan kepada PB PON, dan tentunya benefitnya disesuaikan dengan proposal yang diberikan kepada calon sponsor. Ya, tentu target pasti ada. Kami dari bidang pemasaran diberikan target juga ini, seberapa besar untuk menjaring sponsor. Ya, kalau target kemarin kami sampaikan kepada pengurus PB PON itu bisa mencapai angka kurang lebih 50 miliar. Ya. Tentu target yang didapat oleh sponsor itu, dana itu nanti akan kita gunakan juga terhadap kegiatan-kegiatan yang belum diprogramkan oleh PB PON. Jadi memang duit itu tidak hanya sekedar revenue yang kami dapatkan, tapi nanti akan bisa kita buat dalam suatu program kegiatan lagi untuk lebih mensukseskan penyelenggaraan PON 2024 di Sumut. Yang sedang kami berpikir keras ini bagaimana memberdayakan UMKM yang ada di Sumatera Utara. Jadi kami memang memberi ruang juga nih kepada seluruh UMKM yang ada di Sumatera Utara, nanti didata oleh OPD yang terkait, bisa nanti kita buat di dalam e-commerce. Jadi nanti kita buat marketplace-nya. Tentunya nanti hasil kurasi yang dilakukan oleh Dinas UMKM dan Koperasi. Nanti kami akan ada membagi lokasi mana yang menjadi official area dan mana yang menjadi non-official area. Khusus nanti official area, kita akan nanti fokuskan untuk sponsor yang sudah mensupport untuk kegiatan penyelenggaraan PON. Karena terus terang, UMKM ini kan juga akan ada di masing-masing kabupaten kota. Kita kan juga harus menampung juga untuk bisa memberdayakan mereka, ya paling tidak mereka bisa naik kelas. Nah tentunya nanti di official area yang sudah ditetapkan itu, kita nanti akan coupling lagi nih untuk lokasi-lokasi UMKM. Nah tentunya ini kan biasanya UMKM ini ada yang berkaitan dengan merchandise. Kita nanti fokuskan untuk merchandise itu tetap desainnya dari PB PON. Nah nanti keluarannya bisa dibuat oleh UMKM. Jadi harus kita bagi beberapa kategori. Khusus yang non-official area, berarti di luar lokasi-lokasi venue, kita memang akan ada rencana membuat buzzer UMKM. Tentu siapa nanti yang akan bisa mendaftar, kami tetap menyerahkan kepada dinas terkait yang membidangi atau melakukan pembinaan terhadap UMKM untuk menentukan UMKM mana nanti yang layak untuk ikut di kegiatan bazar UMKM, khususnya di lokasi non-official area. Jadi ini memang pekerjaan berat bagi kami untuk melakukan pendataan UMKM. Jadi pesan saya kepada UMKM yang ada di Sumatera Utara, tidak usah ragu, kita tetap akan memberikan ruang kepada UMKM, tapi nanti akan kami buat aturan dan regulasi, mana masuk yang official area, mana yang bisa masuk di non-official area, mana tempat-tempat yang memang mereka buat, karena di UMKM ini kan jenisnya banyak ya, ada yang berkaitan dengan wastra, ada yang berkaitan dengan makan minum, dan ada yang berkaitan dengan merchandise. Nanti kita akan kelompokkan tentunya nanti supaya UMKM yang ada di Sumatera Utara juga bisa ambil bagian secara khusus di lokasi-lokasi venue yang ada di 9 kabupaten kota. Tidak menutup kemungkinan di luar itu juga nanti akan kita lakukan pendataan dan tetap harus dikurasi ya oleh Dinas UMKM dan Koperasi Provinsi Sumatera Utara. Dari awal saya berharap seluruh lapisan masyarakat itu bisa menjadi hero ya.
tentu tidak gampang. Tentu kami perlu sosialisasi secara masif juga. Tentu masyarakat juga bisa mengakses web pon2024.id. Nah, kita berharap volunteer ini kan targetnya 75.000 khususnya yang blue ya. Tapi kita berharap tidak hanya volunteer blue saja, volunteer green juga itu perkiraan 4.000 ya. Jadi silahkan yang memang mau menjadi LO dia masuk di volunteer green. Kalau untuk ikut terlibat mensosialisasikan silahkan masuk di volunteer blue, dan kalau memang dia ingin membuat event-event silahkan masuk di volunteer yellow. Pastilah saya sangat-sangat optimis bahwa Sumut ini sebagai penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut yang terbaik mungkin dari penyelenggaraan PON yang sebelumnya. Karena walaupun nampaknya persiapan kami ini tidak terlihat secara umum, tapi terus terang kami di internal itu sangat kerja keras ya untuk mensukseskan kegiatan ini. Setiap harinya kami melakukan pertemuan-pertemuan baik antar bidang dan berkoordinasi dari masing-masing bidang gitu. Dan terus dilakukan pemantauan oleh Bapak PJ Gubernur sebagai Ketua Umum PB PON. Bahkan Sabtu Minggu juga kami terus melakukan rapat-rapat, karena rapat-rapat ini penting untuk bisa melihat akselerasi, untuk melihat progres dari masing-masing bidang, agar capaian-capaian yang sudah ditetapkan ini bisa terlaksana dengan baik. Everybody can be great because anybody can serve.